Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Parwini, NIM 1817041021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana usaha PT Chips Eye dengan nama produk Singkongku. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan deskripsi umum usaha ini. Camilan atau makanan ringan adalah bukan menu utama, melainkan menu sampingnya yang dijadikan makanan penunda lapar. Keripik singkong adalah salah satu camilan itu. Memulai suatu bisnis yang baik tidak hanya memenuhi keinginan konsumen, namun mampu memberdayakan masyarakat setempat. Di sini, khususnya masyarakat Desa Mening sebagai tempat pencarian bahan baku untuk usaha ini. Semua yang dilakukan dalam bisnis ini harus sesuai dengan rencana awal, sesuai dengan kebutuhan konsumen, produksi yang baik, pendistribusian dan pemasaran harus sesuai dengan rencana awal agar usaha ini dapat berjalan dengan baik. Kami memerlukan 1 bulan untuk riset awal dan 2 bulan untuk memulai bisnis ini sesuai dengan rencana. Dan kami optimis 1 tahun usaha ini berjalan akan mampu membawa keuntungan bagi kami dan juga masyarakat sekitar. Kami juga sudah mempersiapkan rencana pengembangan usaha ini, yaitu dengan mencari bahan yang berbeda dari sumber yang sama, yaitu Desa Mengening. Kami akan membuat usaha keripik talas dengan aneka rasa seperti pedas dan manis. Kami optimis produk kami ini berikutnya akan mampu diterima bila kami mampu memasarkan dengan baik dan menjangkau masyarakat luas. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk dari PT Chips Eye. Produk ini kami beri nama dengan nama Singkongku, yang merupakan camilan berbahan dasar singkong yang kami olah menjadi keripik singkong yang dikemas dengan kemasan ekonomis dengan aneka rasa seperti original, balado, dan barbecue. Untuk lokasi usaha, kami memilih lokasi usaha di Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Kami juga melakukan analisis SWOT sebelum memulai usaha ini, seperti yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, modal terjangkau. Selanjutnya, bahan baku utama singkong mudah didapat dan keripik tahan lama dan dibuat tanpa bahan pengawet. Harga terjangkau dengan kemasan ekonomis. Keripik singkong dapat diolah dengan aneka rasa seperti yang kami buat menjadi original, balado, dan barbecue. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan keripik singkong ini adalah mudah hancur karena potongan yang tipis. Jika didiamkan terlalu lama, akan menimbulkan bau yang tidak sedap karena tanpa bahan pengawet. Yang terakhir adalah jika ditaruh di udara terbuka, akan menyebabkan keripik menjadi alot. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang usaha ini adalah banyak peminatnya, terlebih dengan adanya tren ngemil dari masyarakat. Yang selanjutnya bisa dikonsumsi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Lalu bisa dijual dengan memberikan kepada reseller atau menitipkan di tempat seperti warung, pertokoan, supermarket. Yang terakhir adalah lokasi penjualan, bisa di mana saja seperti di rumah dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman. Konsumen yang mengkonsumsi keripik ini mudah bosan jika mengkonsumsi secara terus-menerus. Pesaing yang banyak dan pesaing yang lebih terkenal dengan merek terkenal seperti Kitela. Yang terakhir adalah banyak produk camilan yang serupa namun dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang sama namun lebih menarik. Yang selanjutnya adalah kami akan menjelaskan mengenai beberapa tren dan fakta yang mendukung usaha kami ini. Yang pertama, tren ngemil masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia lebih sering mengkonsumsi makanan ringan dibanding makanan berat, yakni hampir 3 kali dalam sehari, sedangkan makanan berat dikonsumsi 2,5 kali sehari. Yang kedua adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Peter Sarosa, konsultan dari Sarosa Consulting Group, camilan yang disukai masyarakat Indonesia adalah camilan yang mengeluarkan bunyi kriuk-kriuk, sangat cocok dengan produk Chips Eye, yaitu keripik singkongku yang renyah dan garing, dan tentunya sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kami akan menjelaskan faktor pendukung dari bisnis kami ini. Yang pertama, lokasi. Sumber bahan baku singkong ini berasal dari Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, di mana mayoritas masyarakat adalah petani cengkeh. Namun ada beberapa petani yang memanfaatkan lahannya untuk ditanami singkong. Hal itulah yang membuat kami memilih desa ini untuk memperkenalkan usaha desa dan memperdayakan masyarakat Desa Mengening. Tempat produksi berada dekat dengan sumber bahan baku sehingga dapat menekan biaya pengiriman bahan baku.
Dan yang kedua, sumber bahan baku. Proses pembuatan keripik singkongku ini akan berada di dekat dengan sumber bahan baku tempat produksi yang berada di desa yang sama, sehingga dapat menekan biaya pengiriman dan mempermudah akses bahan baku dan menekan biaya pendistribusian. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang kami gunakan adalah kami menggunakan mesin pemotongan singkong dan mesin peniris minyak. Selain itu, kami juga membuat website dan e-commerce untuk mempermudah masyarakat atau konsumen untuk mengakses segala bentuk produk yang akan dikeluarkan oleh PT Chips Eye, termasuk singkongku ini. Kami akan memberikan informasi agar masyarakat dapat mempercayai produk kami dan merasa aman ketika mengkonsumsinya. Selanjutnya, tim manajemen. Untuk tim manajemen, kami menggunakan bagian pemasaran keuangan dan bagian produksi. Kami yakin dengan tim manajemen yang kami buat ini, usaha ini akan dapat berjalan dengan baik. Untuk sumber daya manusia yang akan kami rekrut adalah kami merekrut sumber daya manusia dengan latar pendidikan minimal SMK dan minimal S1. Untuk SMK, kami memilih siswa yang lulusan SMK akuntansi maupun perkantoran agar dapat mendukung tim manajemen usaha kami ini. Target pasar yang pertama adalah target market. Target market kami adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Yang kedua, potensial market. Target utama kami adalah masyarakat sekitar desa dan kota Singaraja, pelajar, mahasiswa, perkantoran di kota Singaraja. Yang ketiga, reachable market, pelajar SD, SMP, SMA, kantin kampus, kantin perkantoran, warung, pertokoan, supermarket, dan warung-warung, dan lain-lainnya. Proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini dibuat berdasarkan penjualan produk selama 1 bulan. Kami asumsikan produk yang terjual sebanyak 1.500 pieces setiap bulannya. Penjualan ini secara keseluruhan baik online maupun offline. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan 2 strategi, yaitu secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan cara menawarkan produk ke warung-warung, rumah makan, supermarket, kantin sekolah, kantin kampus, dan lainnya. Untuk online dilakukan dengan menyebar foto produk melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, kami juga memasarkan produk melalui e-commerce, dan kami juga akan menentukan wilayah pemasaran, yaitu di daerah Singaraja dengan peta persaingan yang cukup banyak. Namun kami optimis usaha kami akan mampu bersaing dengan strategi pemasaran yang kami miliki. Proyeksi laba rugi. Dalam 1 hari, jumlah keripik singkong aneka rasa yang akan kami jual sebanyak 50 pieces dengan harga 5.000 per pieces. Jadi, setelah 1 tahun, pendapatan yang kami dapat adalah 90 juta dengan total pengeluaran sebesar 33.266.000. Dengan laba akhir yang kami dapat sebesar 56.734.000. Dengan ini kami yakin kedepannya usaha ini akan sangat menguntungkan bagi kami dan juga masyarakat setempat tempat kami mencari bahan baku dan tempat kami memproduksi usaha ini. Yang terakhir, dampak dan risiko. Yang pertama, masalah potensial seperti ketersediaan bahan baku, tempat produksi yang kecil, hak paten terhadap produk. Yang kedua, tantangan, pengenalan produk ke masyarakat luas, pesaing dari produk yang serupa, masih ada produk camilan yang lebih menarik. Yang ketiga, alternatif perencanaan, melakukan inovasi dengan varian rasa yang lebih beragam, membuat produk camilan dengan bahan baku lain seperti kentang maupun talas. Yang terakhir adalah menyesuaikan kemasan dengan target pasar, kemasan yang lebih ekonomis. Sekian presentasi proposal rencana usaha dari saya ucapkan terima kasih.